سمعنا وأطعنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu khatib mewasiatkan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan takwa, meningkatkan ketakwaan dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali dan merayakan hari Idul Adha 1446 Hijriah. Oleh karena itu, mari kita sambut kehadiran hari raya Idul Adha ini sampai selesainya hari tasyrik dengan memperbanyak takbir dan tahmid. Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha setiap tahun adalah untuk meneladani sunnah dari yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada masa ketika itu terjadi penyimpangan jalan pemikiran kemanusiaan tentang korban-korban yang masih berwujud manusia. Di satu pihak ada yang mempertahankan dan pihak lain ada pula yang beranggapan bahwa manusia telah mulia dan tinggi untuk dikorbankan kepada zat yang disembah. Kendati usia beliau semakin tua, Nabi Ibrahim tiada henti berdoa kepada Allah agar dianugerahkan anak yang soleh. Maka pada akhirnya Allah mengabulkan doanya, yakni menganugerahkan seorang putra bernama Ismail. Bagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah buah hatinya. Ismail mendatangkan kebahagiaan dalam hidup Nabi Ibrahim. Akan tetapi di tengah-tengah kebahagiaan itu datanglah perintah Allah untuk menyembelih putranya. Ibrahim dihadapkan antara dua pilihan, mengikuti perasaan hatinya atau mentaati perintah Allah. Nabi Ibrahim harus memilih mengedepankan kecintaannya pada yang tinggi, al-mahabbatu al-ulya, kecintaan kepada Allah, atau mengedepankan kecintaan kepada yang rendah, al-mahabbatul adna, kecintaannya kepada putranya. Ibrahim menyadari putranya adalah wujud anugerah, tapi di sisi lain bisa saja keberadaannya menjelma menjadi pesaingnya, yakni apabila kecintaan kepada putranya sama besar, bahkan melebihi besarnya kecintaan kepada Allah, maka bagi Nabi Ibrahim kehadiran putranya adalah ujian berat. Maka Allah mewahyukan kisah mulia ini di dalam surah yang ke-37, surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Allah itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu.
Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini kita dihadapkan dengan perumpamaan, dengan cerita Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ismail kita bisa berupa putra ataupun putri, suami ataupun istri dan lainnya, bisa pula berupa harta, jabatan, popularitas dan lainnya. Maka waspadalah dengan hal tersebut, jangan sampai kecintaan kita kepada yang rendah mengalahkan kecintaan kita kepada yang tinggi. Kurban pada hakikatnya tidak sekedar mengalirkan darah binatang sembelihan, tidak hanya memotong hewan kurban, tetapi lebih dari itu. Berkurban berarti ketundukan seorang hamba secara totalitas terhadap perintah Allah dan sikap menghindari dari larangannya. Berkurban juga berarti menyembelih sifat-sifat hewani yang melekat dalam diri setiap manusia. Karena itu sangatlah berat. Tidak setiap orang yang berkurban mampu melakukan kecuali yang menyadari bahwa semua yang dimiliki itu, baik berupa harta, berupa jabatan, pengikut, keluarga, dan popularitas, hanya titipan Allah yang tidak layak untuk kita sombongkan dan dapat diambil kapan saja jika Allah kehendaki. Apabila sikap kesadaran tersebut telah dimiliki seseorang, niscaya akan tercipta keseimbangan at-tawazun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi seorang pengusaha, ia akan berkurban dengan bisnis yang halal dan akan memberikan hak kepada karyawannya sebelum keringat mengering. Bagi yang berpunya, ia akan berkurban dengan banyak berderma. Bagi suami ataupun istri, ia akan berkorban menjadikan rumah tangga sebagai ladang persiapan generasi yang soleh. Lalu sebagai pendidik, ia akan berkorban dengan mengarahkan segala potensinya untuk membentuk anak bangsa yang berkualitas. Sebagai pemimpin, akan berkorban dengan memberikan hak kepada orang yang dipimpinnya. Sebagai pelayan masyarakat, akan berkorban dengan memberikan layanan prima, bukan malah meminta hanya sebatas imbalan. Sebagai politisi, akan berkorban demi kemaslahatan bangsa dan negara, bukan malah memanfaatkan saat dibutuhkan dan menelantarkan jika harapan telah tercapai. Dan sebagai mana apapun, kita akan berkorban untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat, bangsa dan negara. Melaksanakan ibadah kurban ada baiknya jika kembali memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan pemahaman itu, kita akan termotivasi untuk menjalankan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna simbolik kurban adalah mengekang sifat kebinatangan dan keduniawian. Kurban di samping memiliki nilai ibadah, juga hendaknya menjadi nilai budaya untuk menjaga dari kecenderungan dan gaya hidup berlebihan, gaya hidup boros. Budaya hidup sederhana harus dijadikan keseharian umat. Umar Chapra dalam bukunya Islam dan Economic Development, Islam dan Pembangunan Ekonominya, menyatakan umat Islam harus bersikap kritis dan mampu membedakan antara kebutuhan dan kemewahan. Dari perspektif budaya Islam, kurban artinya sikap budaya yang mengedepankan kebutuhan primer dan pentingnya berbagi sesama dibandingkan hidup bermewah-mewahan. Umat Islam harus menghindari konsumsi berlebihan. Dengan ibadah kurban, sifat kebinatangan dibuang
dan sifat kepedulian kepada sesama ditumbuh suburkan. Kaum agnia, bagi yang mampu, orang-orang kaya memberikan kontribusi tidak hanya dengan zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga berkorban. Barakallahu li wa lakum wa li sya'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, sholat, ibadah kurban kita, hidup kita dan matinya hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah wa qim.